Ketua BEM UGM dapat teror karena mengkritisi program makan bergizi gratis. Dan kabarnya bukan cuma dia aja, tapi ibunya dan 30 anggota BEM lainnya itu kena teror juga. Ya gue gak bilang ini ulah pemerintah, tapi pemerintah punya kewajiban buat mendengar dan juga berbenah. Karena menurut gue ini kritikan yang masuk akal. Gue adalah orang yang pro sama MBG, tapi enggak dengan implementasinya di lapangan. Karena ya makan anggaran pendidikan, dipegang sama orang-orang yang inkompeten di bidangnya, dan juga potensi praktik korupsi dalam pelaksanaannya. Anyway, gue juga semalam baru aja dari pasar dan gue baru tahu kalau harga bahan-bahan pokok itu naik. Kayak ayam dan juga sayur. Harga ayam per ekor yang tadinya 40.000 jadi 45.000. Dan fun fact yang menurut pengakuan pedagangnya, salah satu penyebabnya adalah karena adanya dapur MBG yang ngambil ayam dari distributor yang sama yang diambil oleh pedagang-pedagang di pasar. Dan secara hukum ekonomi, kalau demand-nya naik tapi supply-nya terbatas, harganya ya ikut naik. Itu jadi salah satu bukti kalau implementasi di lapangan itu belum maksimal. Ya gue pribadi nggak bilang program ini jahat, tapi program sebaik apapun kalau yang menjalankannya nggak bener ditambah implementasinya juga buruk, ya percuma. Bolehkah MBG dikritik? Boleh. Bolehkah Presiden Prabowo dikritik? Boleh. Untuk apa kritik itu? Untuk membangun, untuk meluruskan, untuk kebaikan daripada pemerintah juga. Dalam masalah MBG banyak sekali kritik baik dari hater maupun lover, baik dari pendukung pemerintah maupun dari oposan. Dan yang paling netral adalah dari mahasiswa. Satu lagi mahasiswa yang kemarin kita bahas yaitu Tio Ardianto, Ketua BEM UGM, di samping mengkritik masalah anak kecil kemarin, sekarang lantang mengkritik MBG. Jadi MBG menurut Tio ini tidak pro rakyat. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari. MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Sama Bu, ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1.000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Ucapan-ucapan Tio ini janganlah dipandang sebagai kebencian ya. Ini murni, sudah dibahas kemarin, pure mahasiswa itu dari perasaannya, insting politiknya sendiri, insting hati nuraninya sendiri. Apa yang perlu diluruskan dari MBG ini? Pertama, jangan dikasih nama gratis lah. Sebut saja program makanan sehat untuk rakyat. Karena uangnya tidak gratis, uangnya dari pajak rakyat. Rakyatlah yang membiayai ini semua. Kemudian yang kedua, pengelolanya itu jangan dari polisi. Jangan dari orang-orang besar, harus benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Program yang berskala nasional dikelola oleh unit-unit kecil di dalam masyarakat sehingga tidak terkonsentrasi pada satu institusi atau orang-orang penting, orang-orang besar, orang-orang kaya. Jadi keterlibatan polisi dalam mengelola catering ini dikritik oleh Tio. Bukan polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi polisi Negara Catering Republik Indonesia. Banyak poin-poin dari Tio yang kalau dicerna secara wajar dengan kepala dingin itu banyak benarnya. Sehingga Presiden harus melakukan perbaikan dalam proyek MBG ini. Kalau ingin berjalan baik, berjalan benar, berjalan sesuai common sense daripada masyarakat. Betul? Program makan bergizi gratis atau MBG lagi diserang abis-abisan. Yang paling vokal adalah Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto. Pada Jumat 13 Februari, ia tampil di bundaran UGM dengan gaya yang langsung mencuri perhatian. Ia memakai kaos hitam bertuliskan, "Maling berkedok gizi". Pelesetan MBG itu sontak viral dan jadi sorotan. Bagi Tio, tulisan itu bukan sekedar sensasi atau cari panggung,
Baginya, itu simbol kritik atas dugaan potensi penyalahgunaan anggaran dalam program MBG. Menurutnya, program sebesar ini harus diawasi ketat karena menggunakan uang rakyat. Selain itu, ia juga mengkritik penggunaan kata gratis dalam nama program tersebut. Baginya, tidak ada yang benar-benar gratis, karena dananya tetap berasal dari pajak masyarakat. Ia bahkan sempat menyindir, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kritiknya tidak berhenti pada soal istilah. Ia mempertanyakan kualitas makanan dan sistem pengawasan program. Ia bahkan menyinggung latar belakang Kepala Badan Gizi Nasional yang disebut bukan ahli gizi. Selain itu, ia mempertanyakan keterlibatan Polri yang disebut memiliki lebih dari 1.000 SPPG. Ia bertanya, apakah Polri tak ada pekerjaan prioritas lain selain ngurus catering? Intinya menurut Tio, publik berhak tahu dan berhak bertanya. Kritiknya menekankan soal transparansi, akuntabilitas, dan prioritas anggaran. Bahkan ia mengaitkan kritiknya dengan kasus siswa SD di NTT yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Bagi Tio, itu ironi besar di tengah klaim program pro-rakyat. Ia juga melontarkan kritik terhadap presiden yang sedang menjabat, menyebut adanya salah prioritas anggaran. Di tengah panasnya kritik itu, Tio mengaku menerima ancaman dan intimidasi. Ia menyebut mendapat pesan ancaman dari nomor luar negeri dan merasa sempat dikuntit. Ia mengatakan teror muncul beberapa hari setelah mengirim surat ke UNICEF untuk meminta pengawasan anggaran pendidikan. Soal dugaan teror ini, Menteri HAM Natalius Pigai membantah adanya keterlibatan pemerintah. Ia menyebut tudingan itu sebagai penggiringan opini yang tidak berdasar. Kritik BEM UGM ini salah satu bentuk kontrol publik yang wajar dalam demokrasi. Pemerintah bisa menjadikannya bahan evaluasi. Program yang baik tetap butuh pengawasan agar tidak melenceng dari tujuan awalnya. Apalagi jika menyangkut anggaran negara dalam jumlah besar yang bersumber dari pajak rakyat. Namun, penggunaan pelesetan seperti maling berkedok gizi memang memancing reaksi keras. Bahasa seperti itu mudah menyulut emosi dan membelah opini publik. Program makan bergizi gratis atau MBG hanya ingin memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup. Kita tahu, stunting dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius di banyak daerah. Karena itu, intervensi negara lewat program makan bergizi sebenarnya langkah strategis. MBG bisa dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia. Memang, dalam pelaksanaannya muncul kasus keracunan dan masalah teknis di beberapa tempat. Itu tentu tidak boleh dianggap remeh dan harus dievaluasi serius. Pada akhirnya, yang paling penting adalah kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaat. Yuk terus kritis dan awasi program MBG. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang lagi viral tersebut, minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusan, dan urusan yang baik-baik semoga dimudahkan. Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Kan harusnya makan bergizi gratis ya. Di sini maling berkedok gizi. Kenapa jadinya maling berkedok gizi, Mas? Saya rasa semua orang harus ingat dan catat bahwa program ini itu telah merampas anggaran pendidikan. Kalau kita cek di APBN tahun 2026, anggaran pendidikan kita itu luar biasa fantastis. 757 triliun. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apakah benar? Benar. Tapi kalau kita cek detailnya, ternyata 223 triliun dari 757 triliun itu bukan untuk pendidikan, tapi diklaim sebagai MBG. 200 sekian ya? 223 triliun. Oke. Sementara anggaran MBG itu 335 triliun. Nah, dari situ saja kita sudah ketahui satu problem konstitusional. Anggaran pendidikan itu telah dimandatori spendingkan oleh Undang-Undang Dasar minimal 20% dari APBN. Artinya dari total APBN minimal 20% itu harus untuk pendidikan. Tapi setelah dirampas oleh MBG, ternyata uang untuk pendidikan kita tuh hanya sekitar 14%, Mas Bel. Sisanya tadi. Ini hasil data kajian dirimu ya? Dan teman-teman BEM Dan UGM. Oke. Sisanya adalah anggaran MBG yang diklaim sebagai anggaran pendidikan. Itu problem awal yang berimplikasi pada banyak hal. Berimplikasi pada kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini belum terjamin. Berimplikasi pada menurunnya kuota KIP, kuota LPDP, dan banyak hal lain di dalam konteks pendidikan. Artinya apa?
perampasan anggaran pendidikan itu menjadi sangat tidak adil ketika di dalam pendidikan itu masih banyak sekali persoalan. Nah, sayangnya kita hari ini punya presiden yang apapun masalahnya, dengan siapapun dia bicara, selalu narasinya adalah MBG. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya. Maaf ya Bapak, maaf. Kenapa Bapak nggak bilang begitu? Untuk MBG di bulan puasa akan tetap berjalan, tapi makanannya akan diganti dengan uang 15.000. Jadi anak-anak bisa memakai uang itu untuk membeli takjil sehari-hari. Coba seperti itu deh Pak. Pasti pemerintah dapat pahala, anak-anak pun semangat buat puasa. Apalagi kalau 10.000-nya beli takjil, 5.000-nya ditabung buat beli baju lebaran. Masya Allah Pak, berapa banyak anak-anak yang tersenyum saat lebaran memakai baju lebaran hasil dari tabungan MBG. Ini ide dari saya sih Pak. Happy tahu nggak Pak, bisa punya baju lebaran hasil dari tabungan sendiri, apalagi itu dari pemerintah. Orang-orang yang melakukan teror itu siapa sih sebenarnya? Saya ingin jelaskan ke publik bahwa teror itu terjadi. Saya sejak tanggal 9 itu mulai menerima teror yang tidak biasa. Sebelumnya ketika isu undang-undang TNI, isu Agustus, saya juga menerima teror. Tetapi nggak ada yang sampai ancaman penculikan, Bang. Baru kali ini saya terima teror dengan bentuk ancaman penculikan dengan nomor tidak dikenal yang itu nomor asing, Bang. Kalau saya dituduh anti asing karena mengkritisi pemerintah, loh kok yang nyerang saya ketika mau diancam culik malah nomor asing? Berarti yang anti asing adalah saya atau orang yang nyuruh karena tersinggung ini. Iya. Nah, tidak berhenti di situ, Bang. Baru beberapa hari lalu juga tanggal 14 Februari, orang tua kami itu juga mendapatkan teror. Terornya mengatakan bahwa anaknya ini problematik, bermasalah dan seterusnya. Tidak hanya berhenti di orang tua, bahkan lebih dari 40 pengurus BEM UGM itu menerima teror. 40 pengurus semua lebih 40. Lebih 40. Pengurus BEM itu ada lebih dari 600 orang, Bang. Kalau ditambah relawan, kegiatan macam-macam itu bisa sampai 1000. Oke. Tapi yang dapat teror, saya nggak tahu itu database-nya bocor dari mana sehingga acak 40 itu lebih dari 40 itu dapat teror juga, Bang. Pelakunya nomor yang sama atau ada berbeda-beda, Bang. Berbeda. Ada beda-beda. Nah, ini bagi saya tanda yang tidak boleh kita normalisasi. Ketika orang yang peduli pada bangsanya dianggap ancaman, berarti itulah ancaman itu sendiri, Bang. Kapan hari gue sempat ngebahas masalah orang kaya yang dari kecilnya hidupnya selalu dapat privilege, sehingga nggak pernah ngerasain susah dan selalu nyinyirin MBG. Kalau kemarin gue ngomongin masalah manfaat yang didapatkan oleh para siswa, para ibu hamil, dan juga lansia yang dapat ompreng MBG itu, kali ini coba mengajak deh, itu mungkin orang kaya yang punya privilege berpikir, yang lain ada nggak yang dapat manfaat? Kalau nuntut-nuntut tuh, mana 19 juta lapangan pekerjaan? Nggak lihat dari program MBG ini juga menghasilkan lapangan pekerjaan. Emangnya dipikir ompreng itu bisa jadi seketika plek gitu? Nggak bisa. Banyak tenaga kerja yang berusaha mempersiapkan ompreng itu sehingga bisa disajikan dan diterima manfaatnya oleh para siswa, para ibu hamil, dan juga para lansia. Satu SPPG itu nyerap 50 tenaga kerja. Daripada yang nyuci, yang nyortir buah, yang motong, yang masak, yang nyiapin, packing semuanya. Itu baru kita ngomong yang nyata kelihatan di SPPG, satu SPPG. Belum lagi yang dari distributor. Ini deh, gue ajak berpikir secara sederhana aja. Kalau misalnya satu distributor biasanya menyediakan 100 kilo ayam untuk dia jualan kepada siapapun itu. Nah, kalau sekarang ada permintaan daripada SPPG untuk bisa memberikan MBG kepada anak-anak, ibu hamil dan lansia, dan permintaannya jadi 1000 kilo, apakah dia bisa menyediakan permintaan 1000 kilo itu sendirinya? Enggak dong, pasti kan perlu tenaga kerja kembali, ya kan, untuk bisa membantu dia memenuhi permintaan, karena demand-nya meningkat, otomatis tenaga kerja yang diperlukan juga bertambah. Itu multiplier efeknya yang nggak dilihat sama si orang kaya itu. Nah, kalau orang kaya mah hidupnya udah enak, ya kan, apa-apa udah ada gitu uangnya, mau ngecap aja dapat duit. Kalau mereka harus kerja keras dulu, mengembangkan usaha mereka, dan mereka harus bangun dari pagi untuk bisa mempersiapkan ompreng-ompreng itu hingga sampai di anak-anak, di ibu hamil, dan juga lansia, supaya bisa menjadi sebuah manfaat yang baik. Ya, belum bisa sih mikir sampai ke sananya ya, karena memang hatinya cuma isi benci doang aja. Nantilah ngomong, masa kita sebagai masyarakat tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah? Bukannya nggak boleh, tapi yang masuk akal. Kalau misalnya ada kelalaian orang tua seperti apa yang terjadi yang ini nih ya nggak usah salam MBG. Kalau mau mengkritik, tuh UPF dikasih ke anak-anak, tuh
Bagaimana BGN pengawasannya nggak tepat, bagaimana ini masih banyak SPPG yang tidak sesuai, memberikan makanan-makanan tidak sesuai dengan anggarannya. Sampaikan aja, nggak ada yang marah kalau kritik itu tepat. Tapi kalau misalnya apapun dikaitkan sama MBG, tanpa melihat bagaimana orang-orang yang terdampak daripada kebijakan ini amat sangat besar, dari yang bisa jadi punya pekerjaan, daripada ada yang dapat makanan, atau apapun itulah ya. Jadi kalau misalnya jadi pendengki, boleh, tapi pinter dikit, karena percuma pendidikan tinggi-tinggi, tapi digunakan hanya untuk memprovokasi masyarakat. Lama-lama kan sinting. Anggaran pendidikan itu dipisahkan daripada anggaran makan bergizi gratis. Artinya anggaran yang BGN 223 triliun itu dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Kita semua paham bahwa persoalan stunting ini penting. Tapi karena ketika persoalan stunting ini justru merampas anggaran pendidikan, dan tata kelolanya justru sangat luar biasa buruk, maka kita harus bersikap, Bang. Karena 223 triliun itu bukan angka. Itu adalah kesempatan mereka yang harusnya mendapatkan KIP kuliah, tapi jadi gagal mendapatkan. Itu kesempatan dari 2 juta guru kita yang masih hidup dalam prasejahtera untuk bisa mendapatkan gaji yang layak. Itu kesempatan kita untuk merenovasi ribuan sekolah yang tidak layak untuk dipakai. Itu kesempatan kita untuk memberikan puluhan ribu fasilitas sekolah untuk anak-anak. Maka 223 triliun, kalau saya konkret gambarkan adalah, kalau kita, Bang, mau menggratiskan seluruh mahasiswa yang hari ini kuliah di Indonesia, kita hanya butuh 180 triliun. Sisa 43 triliun. 43 triliun ini bisa untuk banyak hal. Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Itu udah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu, mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah? Bisa kayak gitu loh.